Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tema praktikum ketiga TEKVAR sediaan steril, yaitu tentang evaluasi dari sediaan parenteral, injeksi dan infus, dan sediaan untuk mata seperti salep, tetes mata dan polirium. Sebagai buku panduan melihat referensi dari evaluasi pengujian dari berbagai bentuk sediaan tadi, kita pada kali ini akan menggunakan farmakope terbaru, yaitu farmakope edisi ke-6 pada tahun yang terbit pada tahun ini, tahun 2020 ya. Nanti software sudah diberikan, nanti bisa dicek saja setelah ibu cek itu di FI 5 ataupun 4 yang terakhir untuk penamaan lampiran itu masih sama. Nanti kita bisa perbandingannya itu akan lebih di cara kerja, spesifikasi, jumlah sediaan yang akan dibuat, jumlah sediaan yang akan diuji nanti, dan juga penafsiran hasilnya atau berapa hasil yang dinyatakan sesuai ataupun tidak sesuai. Untuk melihat farmakope edisi ke-6 ini, edisi selanjutnya juga terutama topik atau fokus pembahasan kita akan melihat itu tentang evaluasi teknik atau cara kerjanya, sehingga simpelnya kita akan melihat pada bagian lampiran. Seperti pada FI ke-6 ini pada halaman 25, setelah kita lihat ini adalah beberapa zat aktif dan bentuk sediaannya. Di bagian akhirnya kita akan ketemu nanti daftar lampiran ya, daftar lampiran. Nah, inilah yang akan kita perlukan sebagai rujukan untuk melihat evaluasi yang akan kita tentukan gitu. Maksudnya kita akan mengetahui bagaimana cara mengevaluasi. Nah, sebelum bagaimana cara mengevaluasi, tentu evaluasi apa saja yang kita akan perlukan atau yang akan dilakukan pada suatu sediaan. Pada praktikum kali ini tentunya kita akan melihat daftar lampiran apa-apa saja evaluasi yang diperlukan untuk sediaan steril ya. Seperti bisa dilihat pada halaman 25 ini, kita bisa untuk steril itu ada uji batas mikroba, efektivitas pengawet anti mikroba jika ada nanti tambahan anti mikrobanya pada suatu sediaan. Kemudian terutama itu adalah uji sterilitas ya, karena ini merupakan sediaan steril, tentu kita memerlukan uji sterilitas ya. Desain dan analisa penetapan hayati juga ini berkaitan nanti sama uji sterilitasnya. Oke, kita lanjut ke halaman 26. Itu bisa dilihat evaluasi yang berkaitan dengan sediaan injeksi. Yang pertama itu adalah uji virogen ya, 231 itu adalah uji virogen. Nah, ini sangat penting untuk sediaan, terutama itu adalah sediaan infus ya, volume besar daripada 10 mili, itu wajib dilakukan uji evaluasi uji virogennya, di uji virogen. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi selanjutnya. Ini bisa masing-masing dilihat ya nanti, artinya untuk persiapan penelitiannya juga bisa. Untuk jika dia menggunakan tablet nanti berarti fokusnya adalah ke evaluasi apa saja yang untuk si tablet. Oke, selanjutnya itu adalah uji kejernihan ya, uji kejernihan dari larutan ya, karena kita akan membuat sediaan injeksi, apalagi nanti yang volume besar itu memang harus dijamin betul-betul kejernihan dari suatu sediaan yang dihasilkan. Kemudian kita lanjutkan lagi pada poin 991 penetapan keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan itu ada di 911 ya, bukan di 991 tapi di 911. Itu keseragaman sediaan ya. Ini juga mau kita lihat dari kan nanti akan dibuat itu beberapa buah ampul atau vial yang akan dibuat gitu. Jadi dilihat keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan ada apa saja? Keseragaman bobot, keseragaman kadar. Kalau yang di sini adalah volumenya nanti dari suatu sediaan sterilnya. Oke, lanjut kita ke poin 1061, penetapan partikel logam dalam salep mata ya, karena salah satu sediaan steril yang akan kita formulasi nanti itu adalah salep mata. Jadi akan ditentukan berapa partikel logamnya. Mungkin yang Ibu jelaskan di sini evaluasi apa saja yang diperlukan untuk sediaan steril, tetapi yang akan dikerjakan di labor tentu disesuaikan dengan peralatan yang kita punya di labor ya. Oke, yang sekarang kita penjelasan secara umum, nanti akan dispesifikan ya, apa saja yang akan dikerjakan nanti di labor. Lanjut ke 1071, penetapan pH ya. pH apa akibatnya, berapa target pH kita, itu akan disamakan dengan pH darah, berapa pH darahnya. Kemudian juga diketahui juga jika terjadi nanti pada perhitungan pH itu pecah jaringan darahnya, atau nanti kondisinya itu kondisi yang pecah jaringan atau pembuluh darah itu pada kondisi pH lebih atau kurang dari 9, lebih atau kurang dari 3. Jadi kan ada juga itu persyaratan batasnya, sama seperti untuk semi solid detailing gitu ya, apa yang terjadi pada kulit jika pH-nya terlalu asam, kemudian apa yang terjadi jika pH terlalu basa. Apalagi ini untuk sediaan parenteral yang akan memang langsung dimasukkan ke pembuluh darah kita ya, itu sangat-sangat riskan dan memang harus betul-betul dijaga untuk pH-nya tadi. Oke, kita lanjut ke 1131, penetapan volume injeksi dalam wadah. Nah, ini di awal praktikum juga sudah dijelaskan, karena ini penetapan volume injeksi dalam wadah ini sangat diperlukan dalam usul penyempurnaan ya, di mana nanti ada pelebihan volume wadahnya. Jadi nanti bisa dilihat ini FI 3 atau 4 yang sebelumnya ada di diktar itu di halaman 1044 ya. Sekarang itu sudah dijadi di halaman 2073. Oke, kita lanjut ke evaluasi selanjutnya di 1241. Nah, uji salep mata ya. Seperti dilihat itu ada uji disolusi. Disolusi berarti ada di tablet yang di semester
selanjutnya ya, maaf, di semester selanjutnya itu nanti ada uji disolusi. Untuk yang semester sekarang, semester 5 ini ganjil, karena kita sedang steril berarti kita akan fokuskan itu di uji salep mata. Kemudian di 1271 wadah. Nah, ini wadah kaca, wadah plastik nanti gitu ya. Dan uji kinerja dari si wadahnya ya. Oke, mungkin beberapa yang sudah disebutkan tadi saja yang akan kita fokus dijelaskan pada video kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan lihat di halaman 1832 itu adalah uji sterilitas ya. Mungkin kita akan fokus saja di penjelasan tentang uji sterilitas. Prosedur farmakope ini didesain bukan untuk menjamin bahwa satu batch produk adalah steril atau telah disterilkan. Hal ini terutama harus disertai dengan validasi proses sterilisasi atau proses aseptisnya ya. Jadi ini bukan untuk menjamin bahwa satu batch produk itu sudah steril atau telah disterilkan, tetapi lebih ke melihat kalau kan proses sterilisasi itu adalah caranya atau teknik membuat mulai dari alat sampai ke proses itu steril. Nah, sekarang yang sudah jadi ini injeksinya, vial atau ampul ataupun infus atau salep mata atau tetes mata nanti diuji lagi apakah memang betul-betul sudah tidak ada kontaminan atau mikroba yang dapat mengganggu dari si bagian tubuh yang akan menggunakan dari alat dari sediaan kita ini tadi ya. Jadi ini merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi dari si mikroba yang akan menyebabkannya ya. Nanti bisa dilihat di sini bagaimana caranya. Mungkin cara sterilisasi ini spesifiknya sudah betul-betul dikerjakan itu di praktikum mikrobiologi ya. Jadi, nah ini untuk sterilisasi kita tidak akan mengerjakan di labor ya. Sterilisasi kita tidak akan mengerjakan di labor. Tapi bisa dilihat pada halaman 1832 dan halaman selanjutnya ini adalah proses untuk sterilisasinya. Intinya ini untuk melihat ada atau tidaknya, banyak atau tidaknya mikroba yang ternyata masih ada gitu setelah sediaannya jadi. Selanjutnya pada halaman 1839 kita akan melihat desain dan analisis penetapan hayati. Nah, dari tadi ini merupakan lanjutan dari uji sterilitas tadi. Yang tadi kan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya mikrobanya. Nah, sekarang desain dan analisis penetapan hayati ini adalah suatu proses angka-angkanya lagi. Kalau ada itu masih berapa, kalau ada itu masih jumlahnya itu yang masih bisa diterima itu berapa. Jadi ini ada beberapa desainnya, yaitu di halaman 1839. Itu bisa dilihat nanti perhitungannya gitu ya, berapa yang masih bisa diperbolehkan ternyata kontaminan atau si mikrobanya tadi. Suatu proses mungkin tidak akan bisa menghilangkan betul-betul suatu kontaminan, tetapi masih ada rank yang diperbolehkan yang masih bisa diterima oleh tubuh saat si obat tersebut yang mengandung kontaminan itu digunakan ya. Pada halaman 1896 kita akan merujuk ke uji pirogen ya. Jadi judulnya itu ada pada kalimat atau baris terakhir di halaman ya. Untuk penjelasannya kita akan kembali lagi ke halaman awalnya. Uji pirogen ini dimaksudkan untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Nah, pada video sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan itu apa beda injeksi sama infus ya. Selain dari volumenya satu kecil satu yang besar. Kemudian ada lagi apa yang wajib atau mutlak pada sediaan infus, yang tidak penting atau boleh ya boleh tidak pada sediaan injeksi. Nah, salah satunya ini adalah uji pirogen. Uji pirogen itu dilakukan pada sediaan yang lebih dari 10 mili ya. Artinya ini adalah volume, apalagi volume infus kan bisa 250, 500, bisa sampai 1 liter. Artinya ini memang wajib dilakukan uji pirogen karena kontinu akan didripkan ke dalam pembuluh darah dari si pasien. Tujuannya adalah untuk membatasi resiko terjadinya reaksi demam ya. Jadi pirogen zat yang dapat menyebabkan demam ya. Jadi kita lihat ini pengujiannya diharapkan nanti infusnya itu tidak akan kalaupun dia akan meningkatkan suhu tubuh pasien, tetapi masih bisa ditoleransi sama si pasien. Artinya tidak terlalu tinggi sekali pula dari si demamnya. Nah, ini dilakukan terhadap biasanya itu adalah kelinci percobaan. Yang dilihat di sini adalah parameternya terjadinya demam atau tidak pada si kelinci. Jadi yang direkam atau yang dilihat itu adalah kondisi tubuh spesifiknya itu adalah suhu tubuh dari si kelinci tadi ya. Dimana hasilnya adalah dari 50 tidak kurang catat suhu tubuh kelincinya ya, tidak perbedaan suhu tidak lebih dari kurang 3 derajat dari suhu yang ditetapkan. Jadi suhu normalnya si kelinci itu berapa? Nah, paling tingginya itu adalah misalnya suhu normalnya itu adalah di sini ada ya. Kita bisa lihat nih untuk si kelinci misalnya. Oke, di sini ada prosedurnya ya. Bisa dilihat pada halaman selanjutnya di 1897 ada prosedurnya ya. Di sini suhu kontrol tidak boleh lebih dari 39,8. Berarti ini adalah suhu normalnya tadi dari si kelinci. Ya. Oke, interpretasi hasil. Nah, jadi di sini juga ada penafsiran hasilnya atau interpretasi hasilnya. Bila ada kelinci menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, lanjutkan uji menggunakan 5 ekor kelinci lagi. Nah, ternyata ada berapa jumlah kelinci yang digunakan, terus berapa suhunya. Intinya tidak lebih dari 3 derajat tadi ya. Atau lebih, dan jumlah kenaikan suhu maksimum 8 kelinci tidak melebihi
3,3 derajat ya. Oke, jadi ini bisa dilihat secara lengkapnya untuk uji pirogen. Tentu saja tidak akan kita kerjakan di labor teknik steril, tapi wajib diketahui konsepnya ini adalah untuk sediaan infus, terutama yang mau dilihat itu adalah suhu dari hewan ujinya kelinci ya, dimana itu persyaratannya tidak lebih dari 3 derajat Celcius kelebihan dari suhu normal badan si kelinci tadi. Pada halaman 2020, sama seperti tahun ini ya, 2020 itu ada uji kejernihan dari larutan ya. Ya, ini kita akan kerjakan nanti di laboratorium. Jadi sediaan yang telah disterilkan, jika nanti sterilisasi akhir, itu akan dilihat secara visual saja di belakang layar berwarna gelap ya. Kertas berwarna gelap dilihat kejernihannya ada atau tidaknya mengotornya pada si sediaan kita nanti yang telah diformulasi gitu ya. Oke, ini jika dia cairan berwarna latarnya tentu tidak yang putih. Kalau yang tidak berwarna itu tentunya latarnya adalah gelap ya. Dilanjutkan pada halaman 2025 itu ada uji keseragaman sediaan. Nah, uji keseragaman sediaan ini saat ini kita tidak akan kerjakan, nanti paling hanya dilihat keseragaman volumenya. Jadi nanti dilihat dijejer sama tinggi vial atau ampulnya. Kalau kita mau ngisi misalnya dia 1,1 mili, itu harus sejajar 33 ampulnya atau vialnya itu sama ukuran tingginya ya. Itu yang akan kita kerjakan di labor hanya untuk melihat sama atau tidak tinggi dari vial atau ampul yang akan dikumpulkan nanti. Nah, kalau untuk di taper padat ini sangat banyak aplikasinya nanti ya. Ini bisa untuk keseragaman bobot, keseragaman kandungan ya. Nanti ada ini masing-masing bisa dilihat dan dicatat saja untuk akan dipergunakan spesifiknya itu adalah nanti pada taper padat di semester 6. Oke, kita lanjutkan di halaman 2065. Kita akan fokus ke evaluasi penetapan partikel logam dalam salep mata. Jadi jika mikroba tadi kita melihat ada atau tidaknya sterilitas, itu melihat ada atau tidaknya mikroba di dalam satu sediaan. Nah, kalau ini partikel logam, kenapa? Karena dia akan dioleskan pada bagian bawah mata ya, diharapkan tidak akan menggores nanti dari matanya tadi ya, retinanya ya, atau di bagian kulit matanya tadi. Nah, ini untuk prosedurnya itu kita gunakan 10 tube masing-masing, dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian dipanaskan pada suhu 85 derajat selama 2 jam sampai dia intinya meleleh ya. Kemudian angkat tutup, balikan cawan Petri sehingga berada di bawah mikroskop yang sesuai untuk pembesaran 30. Nah, berarti ini seperti kita menghitung jumlah mikroba atau bakteri ya di VAR kemarin di ya. Mata kuliahnya partikelnya. Sekarang kita di sini adalah yang dihitung itu partikel ada atau tidaknya partikel logam. Hitung jumlah partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih pada setiap dimensi. Persyaratan harus dipenuhi jika jumlah partikel dari 10 tube, kan tadi yang kita gunakan 10 tube, tidak lebih dari 50 partikel. Jadi dari 10 tube yang digunakan itu tidak lebih dari 50. Kan Ibu bilang tadi, menghilangkan betul-betul mikroba, dan di sini misalnya adalah partikel logam itu tidak akan bisa. Nah, akan ada rentang yang masih diperbolehkan berapa jumlahnya. Nah, di sini untuk partikel logam dari 10 tube yang digunakan sebagai untuk mengujinya tadi itu tidak boleh lebih dari 50. Dan jika hanya digunakan satu tube itu tidak lebih dari 8 partikel. Ya. Oke, misalnya nanti jika syarat tidak dipenuhi dari 10 tadi atau dari 1 tadi ini lebih dari 50, misalnya 65, kalau dari 1 itu bisa 15, ditambahkan lagi 20 tube, berarti ada total 30 tube yang akan digunakan. Nah, untuk 30 tube ini jumlah partikelnya tidak lebih dari 150 partikel. Kalau untuk 3 tube itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi untuk 1 dan 3 tube itu tetap tidak boleh lebih dari 8 partikelnya tadi. Oke, itu untuk uji penetapan partikel logam pada salep mata. Di bawahnya kita akan langsung ketemu penetapan pH ya. Jadi ini cara-cara perhitungan dari si pH, penambahan penggunaan larutan dapar agar bisa mencapai targetnya itu adalah pH darah kita itu lebih kurang di 7,4 ya pH darah kita. Nah, persyaratan yang membahayakan itu tidak boleh kurang dari 3 dan pun lebih dari 9 ya. Nanti ada yang dapat menyebabkan mati jaringannya ataupun nanti menyebabkan iritasi seperti itu ya. Oke, pada halaman 2073 pada bagian bawahnya kita akan melihat penetapan volume injeksi di dalam wadah ya. Ini yang seperti Bu bilang ini sudah ada di diktat. Volume tertera dalam penandaan misalnya seperti ini, berapa yang akan dilebihkan untuk cairan encer dan cairan kental. Jadi ini tujuannya adalah pada saat usul penyempurnaan. Jadi untuk melebihkan volume sediaan yang dari yang awal diminta, misalnya SFA injeksi dain ampul 1 mili. Berarti untuk 1 mili itu dilebihkan 0,1 mili. Kalau untuk infus kemarin itu dilebihkan 2%-nya lagi ya, 2%. Jadi untuk melebihkan volume yang akan diinjeksikan atau diisikan ke dalam wadah dari sediaan. Pada halaman 2119 kita akan lihat uji salep mata ya. Di sini spesifiknya nanti kita akan ketemukan uji kebocoran partikel logam. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk yang pada halaman ini itu tentang uji kebocoran dari tube. Yang digunakan sama uji partikel logam tadi itu di 10 tube yang digunakan, di mana nanti tube tersebut dipanaskan selama 8 jam di dalam oven ya dengan cara horizontal ya.
tidur berarti dia ya, di atas lembar kertas penyerap, kemudian dipanaskan selama 8 jam di oven. Hasilnya adalah tidak ada pengujian memenuhi syarat jika tidak ada satupun kebocoran yang diamati dari 10 tubuh uji ya. Jadi hasilnya dari 10 tubuh uji itu tidak ada kebocoran. Tetapi jika terjadi minimum satu saja ada yang bocor, berarti diulangi lagi dengan menambahkan 20 tube. Jadi akan ada 30 tube yang diuji. Nah, dari 30 ini tidak lebih dari satu. Jadi dari 30 hanya boleh satu saja yang akan bocor, yang masih bisa diperbolehkan ya. Jadi ini adalah untuk uji salemata, spesifiknya itu untuk diuji kebocoran. Oke, pada halaman 2124 kita itu akan melihat tentang wadah ya. Jadi bagaimana syarat dari wadah kaca, misalnya untuk pengujian wadahnya. Karena ini kaca kan nanti apakah nanti dia dapat bereaksi dengan cairan bahan obat yang telah diformulasikan. Itu ada di halaman 2124. Itu kemudian bisa dilanjutkan dengan ke bawahnya ini nanti akan kita ketemukan sampai di uji kinerja wadah. Jadi untuk uji kinerja wadah ini untuk melihat bagaimana kemampuan si wadah dalam menahan dari si sediaan gitu ya, selama dari mulai produksi sampai nanti si distribusinya ya. Tujuannya adalah menyediakan wadah yang standar yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Itu bisa dilihat nanti sampai halaman selanjutnya.